soleh-soleha, bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Ya. Kali ini kita tidak lagi mencatat ataupun merangkum, tetapi kali ini Ibu akan menceritakan kisah Wali Songo. Ada yang tahu Wali Songo itu apa? Ya, kalau tidak tahu, jadi anak-anak dengarkan Ibu bercerita. Nanti di akhir Ibu cerita, Ibu akan kasih pertanyaan dengan kalian. Siap? Ya. Sekarang duduk yang rapi, dengarkan Ibu bercerita. Oke? Untuk materi sejarah kebudayaan Islam di kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah, kita akan mempelajari tentang Wali Songo yang terdiri dari 9 tokoh. Yang pertama itu ada Sunan Gresik, kemudian yang kedua ada Sunan Ampel, yang ketiga ada Sunan Giri, yang keempat ada Sunan Bonang, yang kelima ada Sunan Derajat, yang keenam ada Sunan Kalijaga, yang ketujuh ada Sunan Muria, yang kedelapan ada Sunan Kudus, dan yang kesembilan ada Sunan Gunung Jati. Nah, itulah tokoh-tokoh yang berperan dalam Wali Songo atau orang-orang yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Sebelum masuk penjelasan tentang masing-masing tokoh yang berperan dalam Wali Songo, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan Wali Songo. Kira-kira ada yang tahu apa itu Wali Songo? Ya, benar sekali. Wali Songo itu orang-orang yang menyebarkan agama Islam terutama di Pulau Jawa pada abad ke-14. Kemudian, Wali Songo itu tersebar di 3 wilayah. Yang pertama itu ada di Jawa Timur yang berada di Surabaya, Gresik, Lamongan, dan Tuban. Yang kedua itu ada di Jawa Tengah yang berada di Demak, Kudus, dan Muria. Dan yang ketiga itu ada di wilayah Jawa Barat yang berada di Cirebon. Kemudian di sini ada beberapa pendapat yang mengatakan tentang arti Wali Songo. Yang pertama, ada yang mengartikan Wali Songo itu berjumlah songo, yang artinya 9. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan songo itu berasal dari kata sana, yang artinya mulia. Dan yang ketiga, ada juga yang mengartikan Wali Songo itu sebuah majelis yang didirikan oleh Sunan Gresik atau yang sering disebut dengan Sunan Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah. Nah, itulah 3 pendapat mengenai Wali Songo. Baiklah, kita masuk ke dalam penjelasan masing-masing tokoh yang berperan dalam Wali Songo. Yang pertama itu ada Sunan Gresik, yang biasa disebut dengan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Beliau berasal dari Kasan. Beliau sering dikenal dengan kakek bantal. Beliau datang ke Pulau Jawa pada tahun 1371 Masehi dengan saudaranya yaitu Maulana Mahpur dan 40 orang pengiring. Beliau lahir pada abad ke-14 dan wafat di Gresik pada tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah. Beliau menyebarkan agama Islam melalui jalur perdagangan di Desa Sembalo, Kabupaten Gresik. Kemudian yang kedua itu ada Sunan Ampel yang sering dikenal dengan Raden Rahmat. Nama asli beliau adalah Sayyid Ali Rahmatullah. Ayah beliau bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi, seorang ulama asal Samarkand, Asia Tengah. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi di Campak, Kamboja dan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak. Dan kemudian beliau datang ke Pulau Jawa pada tahun 1440 Masehi bersama ayahnya dan saudara tuanya. Dalam perjalanan dakwahnya, beliau membangun masjid dan pesantren. Kemudian yang ketiga itu Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Raden Paku. Beliau lahir pada tahun 1442 Masehi dan ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq.
putra dari Syekh Jumadil Kubro. Beliau wafat pada tahun 1506 Masehi di Gresik. Beliau menyebarkan agama Islam pada tahun 1481 Masehi di Giri, Jawa Timur sebelah selatan kota Gresik, dengan membangun pondok pesantren yang dinamakan Pesantren Giri. Nah, jadi pondok pesantren yang dimiliki oleh Sunan Giri itu ada di Jawa Timur, letaknya di kota Gresik. Kemudian yang selanjutnya Sunan Bonang. Nama asli beliau adalah Mahdum Ibrahim, putra keempat dari Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1525 Masehi. Dan beliau dakwah di kota Kediri yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Beliau berdakwah dengan cara mendirikan pondok pesantren yang dikenal sebagai Watu Layar yang ada di Jawa Tengah. Tetapi dakwah beliau tidak mencapai keberhasilan karena masyarakat Kediri masih belum menerima agama Islam. Kemudian yang kelima Sunan Derajat atau yang sering disebut dengan Raden Qasim. Beliau lahir pada tahun 1470 Masehi dan wafat pada tahun 1522 Masehi. Sunan Derajat mulai menyebarkan agama Islam itu di Desa Derajat, Kecamatan Pacitan, Lamongan, Jawa Timur, dengan cara membangun sebuah musola. Kemudian wali yang keenam yaitu Sunan Kalijaga. Beliau sering disebut dengan Raden Sahid. Beliau putra dari Tumenggung Wilatikta. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi dan wafat pada tahun 1592 Masehi. Dakwah beliau dalam mengembangkan Islam banyak melalui pertunjukan wayang sebagai dalang yang populer. Beliau berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, mulai dari daerah kekuasaan Pajajaran hingga Majapahit. Dan di setiap pertunjukan tersebut beliau tidak pernah memungut biaya sama sekali. Kemudian yang ketujuh yaitu Sunan Muria atau yang sering disebut dengan Raden Umar Said, putra dari Usman Aji atau Sunan Mandalika bin Ali Al-Murtada. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi dan wafat pada tahun 1551 Masehi. Beliau memiliki pendekatan yang berbeda dalam berdakwah. Beliau lebih suka menjauh dari pusat kota untuk menyebarkan Islam kepada pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat kecil. Jadi, Sunan Muria ini sunan yang berbeda atau wali yang berbeda dari wali-wali yang lain. Kemudian yang kedelapan itu ada Sunan Kudus atau yang sering disebut dengan Ja'far Shodiq Azmat Khan, putra dari Usman Haji bin Ali Mutado, saudara kandung dari Sunan Ampel. Beliau lahir pada tahun 1400 Masehi dan wafat pada tahun 1550 Masehi. Beliau melakukan dakwah kepada penganut agama Hindu dan Buddha dengan menghormati adat istiadat setempat dan menyebarkan agama Islam secara fleksibel dengan mengambil hati masyarakat non-Islam. Jadi, Sunan Kudus itu termasuk saudara dari Sunan Ampel. Dan wali yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu memiliki nama asli yaitu Syarif Hidayatullah yang lahir pada tahun 1448 Masehi dan wafat pada tahun 1548 Masehi. Dari pernikahan Syarif Abdullah dengan Syarifah Mudaim. Dan Sunan Gunung Jati itu
wafat diperkirakan di usia 120 tahun dan beliau berdakwah di Cirebon dengan strategi menguatkan kedudukan politik. Baiklah, itu tadi kisah dari Wali Songo. Nah, tadi kan Ibu udah kasih contoh lagu untuk menghafal Wali Songo. Jadi, anak-anak di rumah dihafalkan, kemudian minggu depan Ibu tes satu persatu. Ibu suruh maju kalian satu persatu. Oke? Siap? Ya. Mungkin cukup begini pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.